Sallallahu ala Muhammad. Mengapa sih kita jangan bermusuhan? Yang pertama apa? Permusuhan itu kezaliman dilihat dari sudut pandang hakikat. Jadi kenapa? Yang pertama, hakikatnya umat Islam itu kan seperti bangunan. Jadi umat Islam itu kalbunian yang yasuddu ba'duhum ba'du. Jadi kalau kita memusuhi sesama muslim, itu seperti kita sedang meruntuhkan bangunan. Itu hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua, ketika kita memusuhi seseorang, itu kita pasti zalim. Kenapa? Kita musuhi dia secara utuh hanya dengan alasan mungkin salah satu sifatnya, salah satu perbuatannya yang menurut kita buruk. Kita melupakan bahwa paket komplit orang ini mungkin tidak semuanya buruk. Mungkin kita tidak suka sifat dia yang cerewet misalnya. Kalau ngomong tidak bisa kontrol. Dan kita tidak musuhi dia sepenuhnya karena kalau ngomong tidak bisa kontrol ini. Kita lupa mungkin dia punya 10-20 sifat baik yang lain. Maka memusuhi orang itu kezaliman secara hakikat. Jadi maka tidak ada orang yang dalam dirinya tidak ada sifat baiknya sama sekali. Bahkan orang yang paling jahat sekalipun ya sidik-sidik mesti ono apike, kecuali mungkin di sinetron atau di film-film. Karena ning sinetron itu kan ada orang jahat itu dibikin jahat sak jahat-jahatnya. Biasanya kan yang jadi antagonis itu kan selalu skenario-nya jahat terus. Tapi biasanya dalam realitas sulit kita nyari orang yang jahat sejahat-jahatnya. Pak ada pak, begal itu pak tega. Lu kadang-kadang begal itu punya misalnya rasa setia kawan. Loh itu kan sifat baik. Wah, kalau sama temennya solider dia. Kita tidak memperhatikan itu. Nah ada kan, jadi maksudnya begini loh. Tidak ada orang itu yang 100% dalam dirinya keburukan. Minimal dia sayang dengan dirinya, ingin membuat enak, membuat nyaman dirinya. Itu kan juga kebaikan. Mungkin 99% dia buruk, tapi kan masih ada 1% yang baik. Dia tidak pengen bunuh diri saja, itu kan sudah baik. Loh, jadi tidak ada orang itu yang 100% buruk. Maka memusuhi orang, kalau kita musuhi dirinya secara totalitas, ada satu bagian kebaikan yang kita lupakan dari dirinya. Apakah itu juga akan kita musuhi? Wong tadi kita maunya kita musuhi total, berarti kan semuanya kita musuhi. Berarti kebaikannya juga mau kita musuhi kah? Lu kan saya tidak tahu pak, dia punya banyak kebaikan. Makanya jangan dihakimi sebelum engkau tahu. Jangan dijudge sebelum engkau ngerti. Baik, kemarin dulu saya lupa kita pernah ngaji itu bahwa zalim itu termasuk syirik kecil. Jadi kita memposisikan diri kayak Tuhan. Kezaliman itu kan asumsinya kita memposisikan diri kita lebih tinggi dibandingkan makhluk Allah yang lain, manusia yang lain. Jadi ketika kita memposisikan diri lebih tinggi, itu sebenarnya kita sedang merebut haknya Allah. Karena yang boleh lebih tinggi dari makhluk itu Khalik. Nah, maka orang zalim itu kan dalam struktur yang zalim itu ada yang menindas, ada yang ditindas. Berarti tauhidnya belum beres. Dia masih mengambil posisinya Allah. Padahal di atas makhluk itu Khalik. Dan kita memposisikan diri di atas orang lain, manusia yang lain. Ini kan berarti kita sedang zalim. Baik, ini hakikat yang pertama dari permusuhan. Jadi permusuhan itu kezaliman.
dalam pandangan hakikat. Nah, yang kedua, permusuhan juga adalah kezoliman dalam pandangan hikmah. Kalau hikmah ini agak filosofis, agak kebijaksanaan. Zolimnya di mana? Begini loh, kata Syekh Said Nursi, permusuhan itu kan logikanya lawan dari cinta. Jadi lawan dari suka itu benci, lawan dari cinta itu permusuhan. Manusia itu tidak ada yang dalam dirinya total baik, total buruk. Manusia itu dalam hidupnya tidak ada yang dia cintai sepenuhnya atau dia musuhi sepenuhnya. Nah, dalam hidup ini kadang-kadang kita memusuhi sesuatu atau membenci sesuatu. Cuma kalau kita sadar bahwa ada banyak hal yang mengikat kita, yang menghubungkan kita dengan yang kita benci ini, mungkin permusuhan kita harusnya berkurang. Sama juga begitu, kalau kita sedang mencintai seseorang, menyukai seseorang, kemudian kita menyadari, oh ternyata dia banyak jeleknya, banyak bedanya dengan aku, mungkin cinta ini lama-lama luntur juga. Jadi kata Syekh Said Nursi, perhatikan logikanya orang hidup. Mana yang lebih dominan? Cintanya atau permusuhannya? Kita itu sesama muslim, kalau kita mau berpikir, kan banyak samanya kita dengan saudara kita yang muslim itu. Mungkin sama Islamnya, apalagi sama Indonesianya, apalagi sama hidupnya ya podo-podo susah misalnya, apalagi ya sama-sama jomblonya misalnya tidak laku, apalagi loh kalau kita memperhatikan aspek-aspek kesamaan kita dengan dia, mungkin lebih mudah kita mencintai. Cuma kita lebih sering memperhatikan bedanya kita dengan dia sehingga mudah sekali kita memusuhi. Ini yang disebut kezoliman dalam pandangan hikmah. Berarti apa? Kurang dalam mikirnya, kurang jauh pikniknya. Kamu kenal sedikit, terus yang dilihat bedanya saja. Akhirnya kamu deklarasi bahwa dia lawanku, bahwa dia musuhku. Ini termasuk kezoliman dari sisi hikmah. Padahal kalau kita mikir lebih dalam sedikit saja, kita akan bisa melihat banyak sekali persamaan kita dengannya. Makanya menurut saya luar biasa semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya memang tampaknya kita itu beda-beda, tapi hakikatnya ya satu. Apapun itu, kita ini sama-sama disebut manusia, kan ya juga sama. Tapi karena kita terlalu jelimeti wajahnya misalnya, itu beda loh Pak. Makanya ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang itu kan, terus kita mengklaimnya terus beda-beda. Padahal yo kalau orang tidak ngerti manusia, lihat manusia itu mungkin sama semua. Dianggapnya podo, kayak kita lihat kucing itu mungkin, wah ini kucing ya wajahnya sama semua, tidak ada kucing yang lebih cakep, tidak ada kucing, bagi saya kucing ya gitu semua. Tapi mungkin bangsa kucing ngerti, ini agak cakep, itu agak jelek. Dia lebih ngerti perbedaan. Kita yang melihat dari luar lebih nganggap sama saja lah, secakep-cakepnya kucing ya gitu juga. Nah mungkin yang nggak ngerti makhluk yang jenisnya manusia ini, mungkin bayangannya ya alah secakep-cakepnya manusia ya paling begitu, ya hidungnya begitu, matanya begitu. Termasuk zalim juga seperti tadi. Jadi di kalimat selanjutnya dijelaskan kebencian dan permusuhan kita pada mukmin yang lain itu termasuk kezaliman yang besar. Karena kadang-kadang kita tidak hanya memusuhi orang ini, tapi juga memusuhi temannya, kelompoknya, saudaranya, keluarganya juga kita musuhi. Kita itu kadang-kadang yang salah satu orang, yang kita salahkan semua circle-nya dia, lingkungannya, tetangganya, anaknya, dan seterusnya. Nah, jadi ini juga termasuk kezaliman. Padahal wala tasiru wasiratun wisra ukhra, yang dosa ya orang ini,
saudaranya yang ini tidak berdosa, wong dia tidak ngapa-ngapain, anaknya juga tidak, ibunya, orang tuanya juga tidak, cuma dia saja. Kalau mau adil ya yang disalahkan dia saja, pas bagian dosanya saja. Jangan dikaitkan dengan keluarganya, kelompoknya, circle-nya, bangsanya, negaranya. Yang salah satu orang yang disalahkan sak negara. Kadang-kadang kan kita gitu di medsos itu kan, oh dasar penduduk plus 62 misalnya. Loh ya bang, salah siji nih yang disalahkan sa Indonesia. Dasar masyarakat berflower misalnya. Kan itu kan sering banget. Saya baru ngerti berflower itu kemarin. Oh maksudnya negara berkembang. Iya. Nah ya itu. Jadi yang salah orang satu, yang disalahkan sak negara. Kadang-kadang yang disalahkan orang satu dunia. Ah manusia hari ini rusak semua. Lihat salah sopo, saya ndak ikut-ikut loh, aku mbok salahkan segala itu loh. Nah kita senengannya begitu, mengeneralisir tudingan kita. Itu kezaliman. Makanya kalau Idul Fitri itu ya ndak usah dikritik orang. Loh kamu kok minta maaf padaku, emang salahmu apa? Kan kita sering begitu. Yang kita juga sering berdosa menyalahkan orang sedunia kok. Kita sering berdosa menyalahkan orang se-Indonesia kok. Mungkin ya ndak langsung, tapi kan secara tidak langsung kita juga sering punya salah pada orang lain. Oh dasar orang Indonesia memang begitu semua. Loh itu kamu harus Idul Fitrian sama orang se-Indonesia harusnya. Wong kamu salahkan semua mereka. Nah, yuk kita mulai sekarang latihan yang adil. Jadi ini cara pandang untuk mengakhiri permusuhan. Bahkan orang yang memusuhi itu zalim secara hidup pribadi. Jadi orang yang dengki pada orang lain, memusuhi orang lain, itu sebenarnya merusak dirinya sendiri.